Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Economic Order Quantity. Dalam bidang keilmuan, istilah Economic Order Quantity yang dipergunakan untuk mengatur persediaan barang. Tujuan dari Economic Order Quantity adalah sebagai alat untuk meminimalisasi biaya dan sebagai alat untuk biaya pemesanan. Selanjutnya, kita akan membahas bagian pertama, apa itu Economic Order Quantity? Bagian kedua, unsur dalam perhitungan Economic Order Quantity, biaya pemesanan, dan biaya tercatat. Bagian ketiga, hubungan Economic Order Quantity dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Bagian keempat, rumus Economic Order Quantity. Bagian kelima, langkah-langkah dalam menghitung Economic Order Quantity. Masuk pada bagian pertama, yaitu apa itu Economic Order Quantity? Economic Order Quantity adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam persediaan barang perusahaan. Untuk persediaan barang perusahaan, jumlah stok yang dipesan harus sesuai dengan kebutuhan dan mesti dikelola dengan sebaik mungkin. Perusahaan manapun pasti menghindari barang berlebih karena banyak hal tidak terduga di kemudian hari hingga menyebabkan kerugian. Bagian kedua yaitu unsur dalam perhitungan Economic Order Quantity. Pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan memiliki dua istilah, yakni 1. Biaya setup dan biaya pembelian. Maksudnya adalah biaya pemesanan merupakan biaya tetap yang pasti keluar setiap kali barang dipesan. Untuk menentukan biaya pemesanan ini, jumlahnya akan selalu, karena tidak menggantungkan pada jumlah stok yang ada. Kedua, biaya tercatat. Berbeda dengan biaya pemesanan, untuk biaya tercatat memiliki pengertian sebagai biaya penyimpanan. Biaya ini digunakan sebagai dana untuk berbagai persediaan di gudang. Jika diaplikasikan, biaya tercatat ini berupa bunga, asuransi, biaya sewa gudang, pajak, biaya kerusakan, biaya listrik, dan berbagai biaya lainnya. Biaya tercatat dikeluarkan untuk menjamin kelanggengan dan keamanan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Bagian ketiga, hubungan Economic Order Quantity dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Bidang keilmuan ekonomi juga memiliki istilah Enterprise Resource Planning atau disebut sebagai ERP. ERP adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui berbagai data penting secara real time. Dengan adanya ERP, otomatis sistem kerja perusahaan dalam mencari Economic Order Quantity menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan lebih cepat. Jika ditanya apa hubungannya antara Economic Order Quantity dengan ERP, maka jawabannya adalah dua hal yang saling memudahkan. Economic Order Quantity membutuhkan ERP untuk mempermudah proses perhitungan. Adanya ERP jelas sangat membantu karena bisa memangkas waktu dan tenaga yang dipergunakan tanpa teknologi. Bagian keempat, untuk menentukan jumlah Economic Order Quantity, kita bisa asal sebab ada rumus Economic Order Quantity yang harus ditetapkan. Rumus Economic Order Quantity. Langsung saja masuk pada keterangan. R adalah jumlah barang yang dibutuhkan, di mana jumlah valid barangnya dapat kita tentukan dari persediaan barang di tahun lalu. S adalah
biaya pemesanan barang yang digunakan untuk persediaan. P adalah harga beli barang per item. Ingat, per item bukan total barang yang dibeli, artinya satu persatu harga barang. I adalah biaya penyimpanan barang setiap unitnya. Untuk keterangan I, ini dalam bentuk persen. Sebelum kita mempelajari soal-soal dan memasukkan rumus untuk penyelesaiannya, ketahuilah dulu keempat istilah di atas. Dengan mengetahui makna dari masing-masing simbol, kamu bisa menyelesaikan soal seperti apapun, baik itu berbeda jumlah barang, biaya pemesanan, dan lain-lain. Bagian kelima, langkah-langkah dalam menghitung economic order quantity. Untuk menghitung economic order quantity, ini tidak asal. Ada berbagai langkah yang harus dilalui. Apa saja langkah-langkah tersebut? Coba perhatikan uraian yang saya akan jelaskan. 1. Untuk menghitung economic order quantity, kamu harus menentukan angka yang tersedia masuk ke variabel mana. 2. Jangan lengah untuk memasukkan setiap angka pada variabel yang sesuai. Pastikan kamu telah memeriksa berkali-kali karena dalam laporan keuangan, satu kesalahan akan berdampak besar bagi keseluruhan laporan. Ketiga, kamu akan mendapatkan hasil perhitungan economic order quantity yang akurat hanya jika menuruti langkah-langkah di atas dengan cermat. Inti dari ketiga poin di atas adalah perhitungan economic order quantity akan berhasil didapatkan apabila angka dimasukkan pada variabel yang sesuai. Konsentrasi tinggi amat dibutuhkan dalam menginput data. Tujuannya supaya data di atas kertas relevan sepenuhnya dengan berbagai fakta di lapangan. Sekian dan terima kasih.